Ya, ini Pak Bambang ini pertama kita sedang ini padahal orang Desi kuno itu mengatakan putus artinya tidak berat seperti pinus. Jadi selalu mengatakan pinus. Tak busuk berdiri seperti pinus. Tak itu tak jadi bukan. Ya. Jadi kalau kita mengacu pada pinus, saya mau Pinus itu punya akar ya. Satu formulasi dari situ karena ini pohon karena di dalam pohon itu ada pembentukan itu dimulai dari kaki. Pembentukan itu terus menerus selama pohon itu. Jadi nanti dirasakan di situ akan timbul pohon yang berat, lapangnya kakinya dan kemudian dari situ akan ada rasa dia naik ke atas. Sebenarnya saya ini adalah rahasia di dalam pelajaran. Ya, jadi sebetulnya saya bukan ini untuk pelajaran karena saya mengukarkan Desi yang kuno, Desi kuno ya. Kalau Desi kuno itu mengatakan semua mengarah pada so ya. Kalau Desi modern ya itu nanti Desi kuno prinsipnya cuma konsep ini ya keseimbangan. Kalau Desi yang sekarang ini sudah melenceng sedikit hanya untuk berantem berkelahi. Itu Desi sekarang ada macam-macam dari aliran banyak macam. Itu Desi modern dan itu modern dikembangkan lagi menjadi modern terus. Ada yang dikembangkan untuk pertandingan, untuk berkelahi. Nah sekarang saya mau kembali ke Desi yang kuno. Tadi Pak Kut sudah mengatakan Desi kuno sebetulnya itu yang mau dikatakan, tapi tidak bisa menjabarkan. Pak Kut itu sudah lebih mengerti dari kita yang sering berantem. Katanya mau umur panjang belajar Desi. Dari mana umur panjang itu? Karena tulisan Desi ini yang kuno itu ada unsurnya jam itu panjang, usianya panjang. Jadi yang nulis ini adalah orang pilihan, bukan orang sembarang orang tulis song. Sekarang sudah diganti jadi artinya dipotong, cuman song yang atas ini tidak pernah bisa
kita ketahui. Jadi kita belajar sesuatu harus mengerti dasarnya itu apa. Sum itu ada umur panjang dan ada usia panjang, ada longgar. Nah sekarang di dalam longgar, pohon dan manusia itu apa? Manusia longgar itu harus ada sendi-sendi melonggar sedikit. Setiap sendi dari kaki sampai sendi tangan itu harus longgar. Itu baru nanti bisa umur panjang. Sendi melonggar harus apa? Harus tangannya ototnya kendor. Otot kendor nanti baru bisa itu mengendap. Ya, pohon itu beratnya 1 ton, ya akarnya tidak akan turun, selalu tetap di situ. Dan itu kuat sekali. Pohon ini, ya. Di sini pohon tadi saya jelaskan. Pohon itu ada pembentukan. Di dalam tubuh kita ada pembentukan. Di dalam tubuh kita, di dalam lambung ini ada pembentukan. Otot-otot ini bergerak. Ya, nanti akan merasa. Terasa sampai tangan, sendi-sendi kendor, ototnya mulai ke atas. Itu adalah energi yang masuk dalam tubuh kita, energi. Lewat otot-ototnya. Ini belum latihnya, baru pengertian. Latihnya itu nanti sederhana. Latihnya sulit, ya, tidak sembarang-sembarang bisa tahu untuk latih supaya seperti pohon itu. Ya, jadi pohon ini longgar dia bisa bertumbuh, kulitnya bisa membesar, serat-seratnya bisa memanjang sampai puluhan tahun. Itu umur panjang. Manusia aja juga seperti itu. Nah di dalam daging ini ini daging kuno. Kalau daging modern sudah dibentuk dengan sistem berantem. Jadi bedanya di situ. Dan itu nanti turun-turun semua mengatakan ini. Model 108 buat 37 buat 13 itu namanya daging model. Tapi kita daging ini tetap dipakai karena ada unsur daging yang jadi longgar atau longgar kita ada di dalam seperti itu. Pohon ini kecil goyang pinus dia hidup karena perpaan alam dan sekalian dia banyak di dalam tubuh kita juga berat. Nah itulah pembentukan di dalam badan kita sudah ada pembentukan. Ya pembentukan di dalam badan kita ini ada pembentukan. Pohon ini bisa tinggi dan dia tidak kaku seperti jadi ini namanya longgar. Longgar itu bisa bergerak, tapi bukan bergerak jalan. Kalau manusia kalau pohon ini untuk kita supaya umur panjang harus punya prinsip itu, latihan yang seperti itu, tidak ada emosi. Kan selalu bilang tidak, pikiran harus tenang. Jadi pohon ini kalau kita selalu bagaimana cara mengukur, bagaimana kami bertanding. Nah, antara daging modern sama daging kuno, saya tidak tahu. Jadi kita itu sebetulnya mengambil yang asli ini. Nah, ada lagi yang kalau sudah menjadi besar ini sungjen mengendap, longgar sudah. Kalau pohonnya ada 3, sungjen kemudian sungkai membuka. Jadi badan kita juga otot kendor itu kita membuka. Kalau dada membuka, sendi-sendi membuka semua. Jadi semua membuka. Nanti di situ akan longgar. Sungkai, sungjen, kemudian sungkai. Selamat datang dari Surabaya ya. Dari Surabaya datang ke sini ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Tony belum. Oh ya. Ya, rombongan dari Surabaya ada hari ini 4. Besok ada 16. Yang baru berjalan sini ya ini 4 orang. Belum ada tempat itu. Dari Surabaya ini.
Itu Pak Prof. Ya, kita ini saya mengatakan gaji kuno atau yang disebut pertama itu tanpa ada aturan, maksudnya aturan harus gimana? Cuma konsep in dan yang, konsep in yang dan itu seimbang, keseimbangan. Kalau kita sudah hidup dengan keseimbangan itu bisa umur panjang dan itu bagus sekali. Itulah gaji keseimbangan. Ya, bukan dari macam-macam kita latih. Ya ini aja latih. Ini latih ini berat sekali teman ini. Berat nggak aja? Oh berat ya. Baru 20 menit. Ya. Ini dilatih tiap hari. Dari situ pembentukan. Kalau capek kendori kaki, telapak kaki kendori, sendi paling bawah kendori, turun badan tetap tegak. Kalau ada unsur jauh tinggi panjang dan lama, ya, besok kita mulai. Kalau latihan pusing terus tidak ada konsisten. Artinya kalau kita sakit sedikit terus berhenti itu tidak terjadi. Itulah prinsip latihan. Oke, orang selalu bilang songjen mengendap. Pohon itu mengendap, songjen. Songgai kita membuka sendi-sendi yang seni berbuka. Itu gaya membuka. Kalau kita nggak membuka cuma song ini nggak akan jadi. Kalau songgai itu di sini sudah teralirkan energi. Otot kita itu untuk mengalirkan energi. Energi itu untuk kehidupan, untuk kesehatan. Sehat sampai jiwa kita sehat. Jadi energi itu terbentuk lewat telapak kaki, membentuk otot serat-serat itu untuk lewat energi. Energi ini untuk kehidupan kita. Kalau energi tidak baik kita akan sakit. Kalau energi kuat, otot kuat itu akan sehat. Saya lihat di sini ada Pak Kauni ini sehat sekali. Ototnya sudah seperti ini. Ya itu kelihatan. Ya kelihatan. Benar gitu Pak Kauni. Ya jadi kurang sehat itu dari fisiknya, bukan dari ini. Ya dari fisiknya itu kelihatan kurang sehat. Cukup? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau lanjutan daripada ini ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ketua Jumda PIC Magelang ya, Saudara Yanjul. Saya Suarjono yang mungkin banyak kenal Juntung ya. Dari Purwokerto, kota kecil ya. Kebetulan di Purwokerto saya ya melatih PIC ya 4 tahun gitu aja ya. Ada sedikit pengalaman untuk dibagi-bagi. Pertama-tama saya harus mengucapkan selamat datang kepada tamu kita yang paling jauh dari Surabaya, Bapak Kauni dan kawan-kawan. Yang jauh lagi dari Medan datang nggak ya? Nggak ada yang datang. Ya mungkin dari Jawa Tengah ya kebanyakan ya, dari Jogja. Ketua ANMI Bang Fajir, ya dan Ibu ya, dan teman-teman semua ya. Tidak lupa juga teman-teman semua yang datang hadir pada sore hari ini ya. Ini kesempatan kita bisa berkumpul. Memang betul ya, yang ketua dia mengatakan kita melatih taiji itu sebetulnya bukan senam taiji ya. Karena tadi dikatakan dia itu betul sekali. Taiji di Indonesia mungkin pesertanya jauh lebih banyak daripada wushu. Kenapa? Wushu adalah anak-anak kebanyakan untuk prestasi, taiji untuk rekreasi dan kesehatan. Maka induknya juga beda, satu koni. Nah untuk taiji sebelum dimulai saya juga harus mengenalkan
saya ini sama. Saya adalah dulunya belajar Tai Chi dari klub Tai Chi, Sensei Tai Chi 37 yang alirannya sama dengan Ganjun. Yang hadir pada sore hari ini saya harus kenalkan, ya, Pak Sesyum, ya, Pak Sesyum tahu ya, kakak perguruan, yaitu Bapak Kue Encong. Ini yang duduk di paling depan. Ya, saya belum 76, belum apa-apa karena beliau telah mati. Kedua Sesyum ini, Om JP, mana Om JP? Nanti harus saya kenalkan, ya, harus saya kenalkan karena mereka yang datangkan sebelum 37 pertama kali di Jawa Tengah dan di Indonesia. Maka boleh dikatakan sumber atau asal muasal Sensei mungkin dari Jawa Tengah, dari Semarang, ya, dan mereka adalah sebagai murid yang pertama. Yang ketiga Yongxiang, yang mana ya? Yongxiang, ya. Ini juga orang 337 ya. Karena ke Amerika juga ngejar sebetulnya ya. Tidak cukup yang dari Singapura, Malaysia, Taiwan. Dia juga nggak kalah. Kalau kasusnya mungkin bulanan dia di Amerika belajar lagi 37. Jadi beliau punya ilmu tuh terang di atas kita ya. Nah, Yogyakarta juga. Wah iya, ini yang dinamakan sang sesyum saya itu pasti pakai angka 8 lebih. 83 ya. 80 ya, yang tetap pakai 8 ya. Kalau saya 7 ya. Iya, jadi lain-lainnya saya tidak sebut, mungkin di bawah saya sih. Ya, itu namanya seti. Jadi menurut levelnya, menurut usia. Ya, mungkin saya bisa lanjutkan. Kalau sebelum ini Ganjun bisa menghubungi saya, ya mungkin saya bisa menyumbangkan sedikit pikiran, ya apa yang dibicarakan pada hari ini ya. Ini sampai membawa pohon, sebetulnya di depan juga banyak pohon yang tinggi-tinggi ya. Itu sama teorinya ya, cuma ini lebih jelas ya. Begini, itu memang benar Tai Chi sekarang dibagi Tai Chi apa ini modern ya, atau versi Tai Chi ada yang mana, atau Tai Chi jurus wajib. Nah, itu juga diperagakan oleh anak-anak muda di dalam wushu ya, di dalam wushu. Nah itu gerakannya lebih mirip-mirip seperti wushu ya, sehingga orang yang tidak cermat seperti saya aja ya bisa keliru Jakjian dengan Tai Chi, bedanya di mana ya, nggak tahu ya. Nah tadi yang dikatakan hari ini adalah Tai Chi tradisional ya. Jadi boleh dikatakan Tai Chi wushu itu adalah Tai Chi yang lebih banyak gerakan di luar ya. Kalau kita membagikan olahraga wushu ada Wai Jiajian sama Ni Jiajian, luar dan dalam ya, maka yang dimaksud oleh kuat tadi banyak latihan luar itu hampir sama dengan senam ya, Tai Chi sama ya. Baik ya boy ya, orang jalan-jalan dok aja baik ya. Nah kalau Tai Chi yang tradisional perlu memang pengajaran waktu khusus, merenungkan, mendengarkan, memikirkan, terakhir adalah lingku ya. Itu Tai Chi tingkatan tertinggi adalah ya, ini yang tahu Mandarin, kebetulan di sini ada guru Mandarin ya, nanti ngajar murid-murid. Lingku itu tingkatan tertinggi. Kalau belum sampai itu, hanya ngikutin gerakan aja ya, sama dengan senang. Nah, lingku ini Tai Chi intisari, dari intisari semua adalah Tai Chi yang dalam adalah latihan sung. Nah, tadi sudah dijabarkan, orang kuno dia juga sudah memikirkan bahwa orang Hindu itu sung itu nomor 1 ya. Cuma orang kuno waktu buat tulisan itu ya belum ada Tai Chi ya. Sekarang Tai Chi ada sung ya. Kita mengembangkan dari sung itu kepada era atau zaman sekarang yang kita gunakan ya. Kalau sore hari ini adalah Tai Chi. Ini
versinya banyak sekali ya. Kalau kita menceritakan itu sehari seminggu habis dengan waktu yang terbatas, saya mengambil versi mungkin punya satu buku yang penulisnya adalah Master C. Sokter dari Tokyo. Beliau menjabarkan langsung seperti ini ya, yang akan saya sampaikan. Tadi sudah disampaikan separuh ya. Ada 5 tingkatan, ada 5 level ya. Kalau menurut beliau ya, kita dalam hal ini tidak usah berdebat kenapa ini begini, kenapa begitu ya. Kita mendengarkan aja, harus dicerna. Satu yang kita bisa praktekkan dalam hidup Taiji itu adalah harus sungkai ya, sungkai cara menjabarkannya adalah buka sung. Kalau sudah kendor berarti buka. Nah, kita Taiji yang buka kapan? Persendian ya. Badan kita bisa dibagi 9 persendian besar ya, dari tangan 3 persendian ya, kaki 3 persendian, dan tulang punggung kita 3 persendian. Nah, kita hari ini bicarakan persendian tangan aja, pergelangan ya, persendian besar yang siku dan pundak. Nah, persendian itu harus caranya latihan itu agar ditarik mundur ya. Itu sungkai. Setelah mundur itu bisa lebih lentur, atau mau lentur harus dikendorkan. Itu sungkai. Kedua, sungsan tadi betul ya. Sungsan kita kendor, kalau berdiri kendor, maka badan kita akan menyatu dengan alam atau dengan udara di sekitarnya. Maka kalau kita jadi latihan cangklang ya, tadi tidak ada yang berasa ya. Salah satu perasaannya adalah merasa udara di sekitarnya ya. Ini ada gesekan, tempelan ya. Nah, itu berarti udara itu menekan kita atau kita menekan udara di sekitarnya. Itu namanya sungsan. Sungsan itu berbeda dengan tarikan atas bawah, tapi ini ke kanan kiri, depan belakang ya. Itu kira-kira sungsan begitu. Nah, bisa atau tidak, silakan latihan seperti tadi. Cancon, nanti bisa ada suatu hari merasakan badan kita itu. Yang ketiga, betul, kalau sudah sungkai, sungsan ya, badan kita waktu memperhatikan gerakan lurus ya, otomatis akan mengendap. Jadi itu sungjen, mengendap. Nah, itu semua akan didapat berkat latihan. Kalau tanpa latihan itu nggak mungkin ya. Nah, ada 2 lagi tingkatan yang dari Jason. Sungjing ya, relax, sung, tapi harus diam. Sebetulnya tadi sudah diperagakan juga. Kalau kita cangklang, makin diam, makin berasa. Orang makin tenang akan lebih peka. Kalau kita gerasan rusuh, maka kita tidak tahu apa-apa. Nah, ini sudah sebetulnya teori ini bisa mulai masuk. Tadi yang depan 3 itu adalah untuk diri sendiri, untuk latihan zirja, cangklang. Yang belakang 2 ini boleh dilakukan untuk bela diri tadi yang dikatakan. Kalau kita iso nempel tanpa tenang, itu pasti menakut yang lawan keras ini. Itu bukan taiji, meskipun bisa menang. Nah, terakhir sungguh. Nah, inilah ya, kalau sudah latihan taiji bertahun-tahun, dari apa dulu sudah memenuhi syarat yang tepat itu, atau mencapai level-level tertentu untuk maju, tuiso itu harus melalui sungguh. Kalau tidak sungguh, tidak bisa ya.
Nah, ini kebetulan saya bawa teman Yanto, mana ya Yanto? Sama Udin, baru mana ini? Ya, Yanto sini. Sebentar, lagi kebetulan. Ya, tahun ini Juli, ya di Fornas di Bandung, ya kita kebetulan ikut demo. Ini Yanto ya, ikut demo. Ini 2 orang juga. Kita ada 5 orang. Nah ini mereka mendemokan Sungguh. Sungguh itu kita latihannya ya sebelum Tuiso latihan Sungguh bukan. Ada 5 cara lagi. Caranya ya Pak, ya coba aja seperti pasar ketemu pencoret ya. Sungguh bukan dulu. Sungguh ya, Tuiso coba. Ya kayak mana boleh lah. Ya seingatnya aja ya, ini tanpa persiapan ya, izin. Ini makanya boleh ini Paulo didorong mana saja, dia tidak boleh melawan, hanya boleh ya. Ini kira-kira kita latihan ini dulu, baru boleh latihan musuh. Kalau belum sampai belum bisa buat latihan besok bertiga atau latihan besok itu nol, ya akhirnya keras sama keras, ya setelah ini semua bisa, ya kira-kira seperti ini ada 5 macam, ya itu baru kita boleh latihan sumpah. Nah, jadi kita bisa buat, bisa passing ya. Baru boleh besok atau besok. Nah, coba sekarang Pak terima ya, ayo ya pagi coba ya. Ini seperti ini ya, ini betul-betul diterima baru bisa Pak ya. Ya, seperti ini ya. Tuh, nah kalau satu kuda satu aja bisa. Ya. Ya. Lah, makin makin bisa Pak. Ya. Jadi kita tahu atau yakin dari latihan ini tidak bisa tidak bisa Pak. Tidak bisa tidak bisa buat. Gak bisa Tuiso. Tuiso itu seperti perkelahian juga, bukan Tai Chi. Meskipun menang, ya paling-paling badannya gede, gerakannya cepat, lebih berat. Tapi kalau badan kecil bisa melawan yang lebih besar, harus melalui tahapan ini. Jadi tadi yang dijelaskan, ini semua menyambung. Ini dari satu master versinya. Beda master, dia punya metode latihan ada bedanya, tapi intisari yang sama. Jadi kita jangan mencari perbedaan, kesalahan, kekurangan dari master lain, orang lain, guru lain, pelatih lain. Kita dimanapun ketemu, kita harus mencari keunggulan dari master, dari pelatih, dari teman kita. Ya, yang jelek tidak usah diomong-omongkan terus, yang unggul diceritakan kepada murid-murid kita sehingga kita bisa maju tanpa batas. Ini adalah filosofi dari Tai Chi yang bersumber kepada filosofi Tao Te Ching, filosofi dari hijau, filosofi dari kitab yang paling kuno dia namanya kitab I Ching. Nah ini semua kalau ada kesempatan bisa baca, bisa pelajari, dan semua akan mendapatkan sesuatu, tapi hampir tidak mungkin bisa semua. Ya seperti saja bisa sebagian, ya bisa sebagian. Ya jadi kalau bagian Tai Chi harus rendah hati, ya jangan sombong karena tidak mungkin kita selesai. Tingkatannya juga jenjangnya tidak ada habisnya. Saya kira demikian ya kesempatan ini. Terima kasih sekali.
10 menit dari sini, tapi naik mobil, jalan kaki lama. Ya, kita mau makan malam di sana sudah disediakan. Dan mau kita foto bersama, ya. Foto di sini ya. Aduh.